Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi pemrograman dasar. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai algoritma ya. Ada beberapa cara dalam penulisan algoritma. Kemarin sudah kita bahas, yaitu dengan menggunakan bahasa alami ya, atau natural language. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara penulisan algoritma dengan metode flowchart. Jadi masih ada dua metode lagi. Yang pertama flowchart, yang kedua pseudocode. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai flowchart. Nah, bagaimana cara penulisan struktur algoritma itu dengan flowchart? Ada beberapa yang harus dipenuhi atau ada pedoman yang harus kita ikuti. Apa saja? Ada beberapa pedoman yang harus kita ikuti ketika kita membuat bagan alur atau bagan alir ya, yaitu yang pertama, peletakan simbol bagan alir sebaiknya mulai dari atas ke bawah. Jadi alurnya itu dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, harus ditunjukkan dengan jelas dan nama kegiatan yang jelas. Jadi itu jelas di sana, nama programnya apa, kemudian kegiatannya apa, itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, harus dimulai dengan simbol mulai atau start dan diakhiri dengan simbol end atau selesai. Jadi ada simbolnya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang keempat, setiap kegiatan harus memiliki input dan menghasilkan output. Jadi program yang kita buat menggunakan flowchart itu harus ada input ya, input itu masukan dan menghasilkan output. Jadi ada keluarannya. Kemudian yang kelima, penjelasan dalam simbol flowchart. Nah, sebaiknya menggunakan kata kerja. Nah, jangan kata pasif. Kita harus menggunakan kata kerja. Contohnya itu entry data, hitung A plus B dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, yang keenam ya. Yang keenam adalah setiap kegiatan bagan alir harus memiliki alur data secara rinci atau jelas. Jadi alur datanya rinci, jelas apa saja. Kemudian yang ketujuh, kegiatan yang terpotong dan akan disambung pada tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas dan menggunakan simbol penghubung. Jadi ketika misalkan kita membuat flowchart satu lembar kertas habis ya, mau disambung ke halaman lainnya, itu harus menggunakan simbol. Nanti kita lihat simbolnya itu ya. Jadi pedomannya ada 7 ketika kita ingin menggunakan metode flowchart. Kemudian ada berapakah jenis bagan alir atau flowchart ya. Jadi flowchart itu ada jenisnya, antara lain bagan alir sistem, kemudian bagan alir dokumen, yang ketiga bagan alir skematik, yang keenam yang keempat bagan alir program, yang kelima bagan alir proses. Nah, di sini bagan alir sistem itu menjelaskan urutan setiap prosedur yang terdapat pada sistem. Jadi
dia menjelaskan urutannya atau prosedurnya yang terdapat pada sistem. Kemudian yang kedua, bagan alir. Ya, ini menunjukkan arah aliran data laporan formulir pada subprogram atau proses. Jadi dia aliran data laporannya atau formulirnya. Kemudian yang ketiga, bagan alir skematik memiliki kemiripan dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan skema aliran data pada prosedur di dalam sistem. Yang keempat, bagan alir program atau program flowchart berguna untuk melakukan analisis setiap dengan menggambarkan proses dalam suatu prosedur program. Kemudian yang kelima, bagan alir proses merupakan bagan yang sering digunakan dalam aliran proses pada teknik industri. Jadi bagan itu jenisnya ada 5 ya. Tadi sudah dijelaskan, mulai dari bagan sistem, bagan alir dokumen, bagan alir skematik, bagan alir program, dan bagan alir proses. Nah, kemudian simbol yang digunakan pada flowchart ada beberapa simbol ya. Ada 9 simbol pada flowchart. Nah, di sini ada nama simbol atau simbol bagan, simbolnya ya seperti ini. Simbol, kemudian namanya, kemudian fungsi. Nah, di sini ada simbol bagan seperti ini. Apa sih ini? Seperti elip ya. Elips namanya itu terminator. Elip namanya terminator. Fungsinya untuk menandakan start, awal atau akhir program. Kemudian arah panah namanya arah aliran. Jadi ini kemana arahnya? Nah itu. Nah, fungsinya untuk menunjukkan arah aliran proses pada program. Jadi dia menunjukkan aliran prosesnya kemana, ke A atau ke B. Kemudian yang ketiga ini ya, preparation ya. Fungsinya proses deklarasi atau pemberian nilai-nilai awal pada variabel yang digunakan. Jadi di sini nanti deklarasinya dijelaskan di sini di simbol bagan ini. Kemudian yang keempat, persegi panjang ya. Ini proses namanya. Fungsinya menunjukkan proses yang dilakukan mesin komputer. Jadi nanti di sini proses. Nanti kita ada nanti lihat di contoh. Kemudian yang kelima itu trapesium ya. Apa bukan? Pokoknya seperti ini. Nah, ini namanya input output ya. Ini salah tulisannya. Input atau output data. Fungsinya itu menandakan proses input output data secara manual. Jadi di sana proses input output datanya. Nah, simbol selanjutnya yaitu apa namanya? Predefined process. Nah, ini menunjukkan proses subprogram. Subprogram seperti ini, berarti program, ada program inti, kemudian ada subprogramnya. Kemudian yang ketujuh ada decision atau kondisi. Nah, di sini kondisi menggambarkan sebuah keadaan pemilihan dari dua kondisi yang bernilai true kurang E ya. True kurang E, ini di sini kurang E, maaf, atau benar atau false, salah, untuk selanjutnya mengerjakan statement tertentu. Jadi di sini
kondisi. Contohnya jika kondisi true, ya program akan mengerjakan A. Sebaliknya, jika program berkondisi false, program akan mengerjakan B. Jadi kondisi ya, nanti di contoh kita lihat. Nah kemudian yang ke-8 itu yang ini, on peg connector. Ini berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah pada satu halaman. Jadi misalkan kita bikin flowchart di satu halaman, ternyata sampai ke bawah masih belum bisa, tapi sampingnya masih kosong. Nah bisa disambung dengan on peg connector ini. Nah kemudian yang terakhir simbolnya off peg connector, yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terputus pada halaman berbeda. Nah kalau misalkan yang di atas tadi dalam satu halaman, yang di bawah ini merupakan sama untuk menyambungkan sebuah flowchart tapi di berbeda halaman. Misalkan kalau di buku halaman pertama sudah full, mau pindah sedangkan flowchartnya belum selesai. Nah bisa dipindah dengan cara mencantumkan simbol ini ya. Itu simbol-simbol yang digunakan pada flowchart. Nah flowchart sendiri ya, keuntungannya ketika kita menggunakan flowchart antara lain, kita memudahkan setiap orang untuk membaca dan memahami algoritma karena adanya standarisasi simbol dalam perancangan. Jadi memudahkan setiap orang ya ketika ingin membaca dan memahami algoritma karena memang standar simbolnya sudah ada. Kemudian yang kedua, cocok untuk algoritma skala kerumitan tingkat rendah. Jadi dia untuk tingkat rendah pas lah ya, cocok karena ada skala tingkat rendah, kompleks dan lain sebagainya. Kalau untuk tingkat rendah ini cocok. Kemudian yang ketiga, aliran proses program cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Jadi aliran prosesnya itu rinci ya, lumayan karena ada deklarasi, ada proses, ada variabel di sana. Jadi cukup rinci. Kemudian visualnya juga dapat dilihat. Kemudian selain keuntungan, flowchart juga itu ada kerugiannya ketika kita menggunakan flowchart, antara lain tidak cocok untuk program yang kompleks ya. Tadi kalau keuntungan tingkat rendah, tapi untuk kerugian ini tidak cocok untuk program yang kompleks. Kemudian yang kedua, membutuhkan tools khusus untuk merancang algoritma. Jadi dia butuh software untuk membuatnya atau alat untuk membuatnya. Biasanya pakainya Visio ya, Microsoft Visio itu bisa. Kemudian yang ketiga, cukup sulit untuk menerjemahkan ke dalam bentuk kode program sebenarnya. Memang kalau flowchart ini hanya gambaran saja, tapi ketika kita menerjemahkan ke program itu memang lumayan sulit karena antara kode sama flowchart itu berbeda. Kemudian yang keempat, penjelasan dalam alir proses tidak detail karena keterbatasan ruang. Ya, karena ruang kecil ya. Terus alir prosesnya kurang detail. Nah, itu kerugian dalam menggunakan flowchart. Nah,
pedoman dalam menggunakan flowchart dengan bagan alir program. Ini contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, bagan alir dimulai dengan simbol star atau elips dan diakhiri dengan simbol N atau elips. Nah, ini. Jadi, kalau kita membuat flowchart harus dimulai dengan elips dan ditulis mulai dan diakhiri elips juga dengan kata selesai atau N. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk memulai suatu proses secara computing, nah, diperlukan inisialisasi atau proses deklarasi yang berfungsi untuk menentukan susunan variabel konstanta maupun proses manual input nilai data. Nah, di sini adalah pendeklarasian atau menjelaskan ya. Contohnya ini X sama dengan 3, Y sama dengan 6 ya. Itu berarti menjelaskan, meninisialisasi atau mendeklarasi, menjelaskan misal X adalah 6, Y adalah 5, itu di sini dijelaskan. Nah, kemudian di sini ya, di bagian proses ya, ini kan proses ya. Proses. Nah, setiap input akan dilakukan proses secara komputer dengan simbol persegi panjang dan setiap proses akan menghasilkan output. Nah, di sini proses. Nah, di sini dijelaskan tadi di atas deklarasi X sama dengan 3, Y sama dengan 6. Nah, di prosesnya yang dicari angka Z. Nah, untuk mencari angka Z, maka rumusnya Z sama dengan X plus Y. Berarti kalau misalkan kita dituliskan, berarti Z ini nilainya adalah 3 tambah 6 jadi 9. Nah, kemudian di outputnya atau inputnya suruh mencetak Z nya berapa? 9, seperti itu. Nah, setelah berarti selesai, program selesai. Nah, dari contoh ini contoh sederhana dari flowchart ya, mulai dari elips mulai, kemudian deklarasi, proses, output, kemudian selesai. Itu contoh penggunaan flowchart dalam alir program. Demikian itu pedoman dalam menggunakan flowchart dengan bagan alir program. Nah, selanjutnya kita lihat contoh flowchart menghitung luas segitiga. Nah, jadi kita menghitung luas segitiga dengan menggunakan flowchart. Lihat, yang pertama kita mulai dengan simbol elips. Nah, kita mulai, semua flowchart pasti ada mulai. Kemudian kita input data ya, karena rumus segitiga luasnya itu setengah kali alas kali tinggi, maka kita masukkan dulu alas ya, masukkan nilai alas, kemudian masukkan nilai tinggi. Nah, setelah kita masukkan inputan, kemudian kita proses dalam simbol persegi panjang. Di sini inputan data, kemudian kita proses di sini. Nah, proses ini biasanya rumus dimasukkan. Kalau yang tadi di atas ini adalah masukan atau inputan. Contohnya ini ya, luas segitiga itu kita masukkan alas, masukkan tinggi, kemudian proses. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian setelah proses selesai, tampilkan hasilnya, luasnya di sini. Ya, itu kemudian setelah tampilkan selesai. Oke ya, jelas ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini contoh flowchart menghitung luas segitiga. Kita mulai dengan elips awal program
setelah mulai kita inputkan datanya, inputannya apa saja sih yang ada pada atau yang ada variabelnya. Di sini karena kita menghitung luas segitiga, yang dibutuhkan itu alas sama tinggi. Nah, kemudian setelah diinputkan alas dan tinggi, kemudian proses di sini. Prosesnya itu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian setelah diproses, menghasilkan luas, tampil luas segitiga. Selesai itu ya. Jadi ketika kita menghitung luas segitiga, menghitung persegi panjang, menghitung persegi, apa dulu variabelnya, masukkan dulu ke sini. Misalkan kita menghitung persegi, rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Berarti kita masukkan di sini sisi 4 kali, masukkan sisi, masukkan sisi, masukkan sisi, masukkan sisi. Kemudian rumusnya sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Nah, terus tampilkan luasnya seperti itu. Itu contoh dari flowchart untuk menghitung luas segitiga. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.